Shalom keluarga damai. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas edisi Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kasih Yesus hadir melalui seorang ibu. Minggu yang lalu, gereja kita GKI Damai mengadakan ibadah apresiasi ibu. Kalau kita renungkan bahwa kita semua dilahirkan dari seorang ibu yang dengan penuh kasih dan ucapan syukur menjaga janin di dalam kandungan selama 9 bulan lebih, sampai saatnya tiba seorang anak dilahirkan dengan ucapan syukur dan kebahagiaan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kehadiran Ibu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Pagi ini kami mau bersekutu bersama, merenungkan sebagian firman-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami dan dimampukan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau mendengar kata ibu atau mama, saya langsung teringat dengan ibu saya. Dengan senyum bahagia dan bangga, saya mengenang semua kebaikan dan teladan hidup yang boleh saya saksikan secara nyata dari sejak kecil sampai saya menjadi dewasa. Seorang ibu yang sederhana, rajin berdoa, penuh kasih, tidak mengenal lelah, rela berkorban, menyimpan semua kesedihan di dalam hati, kuat, tidak mudah menyerah, karena hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, selalu memiliki pengharapan. Berbahagialah kita kalau memiliki seorang ibu yang telah lebih dahulu merasakan kasih Allah. Saya sebelum memiliki anak, merasa bahwa saya pasti bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Tetapi setelah memiliki seorang anak, ternyata bukanlah hal yang mudah menjadi seorang ibu. Mulai sejak seorang anak terlahir di dunia, ada rasa senang, ada rasa bangga, tapi juga ada rasa khawatir terhadap pertumbuhan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang ibu. Kalau kita diberi kesempatan menjadi seorang ibu, adalah suatu tugas yang mulia, karena kita diberi tugas untuk mendampingi, menolong, melindungi, supaya anak-anak merasa aman dan nyaman di saat mereka belum bisa mandiri. Sebagai seorang ibu, kita juga harus sadar akan panggilan kita di tengah-tengah keluarga. Karena para ibu mengemban tugas yang mulia, maka kita para ibu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan Tuhan Yesus di setiap level perkembangan anak-anak kita. Dari level balita, level remaja, level dewasa, sehingga menjadi pribadi yang utuh. Menjadi pribadi yang merasakan kasih Tuhan Yesus di setiap musim kehidupannya. Imannya boleh bertumbuh karena merasakan sentuhan kasih Tuhan melalui seorang ibu. Melihat perkembangan zaman saat ini, banyak pasangan muda
tidak lagi menginginkan kehadiran seorang anak. Dengan berbagai macam alasan, takut tidak bisa mendidik dengan benar, takut menjadi seperti dirinya, takut anaknya mengalami kehidupan yang sulit, dan sebagainya. Tapi ingatlah, kasih Tuhan tetap abadi dan kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua dengan darahnya yang mahal dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mungkin saat ini kita sebagai ibu ada salah mendidik anak-anak kita. Tetapi kalau kita masih disadarkan dan diingatkan Tuhan melalui firman-Nya, maka tidak ada kata terlambat di dalam kamusnya Tuhan Yesus. Selama berjalan bersama Tuhan, akan ada hikmat yang dicurahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sehingga para orang tua muda zaman ini ataupun zaman yang akan datang tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua diingatkan bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Tidak semua dari kita merasakan kasih seorang ibu. Biarlah kasih Tuhan boleh menyentuh hati anak-anak yang tidak bisa merasakan kasih ibu, sehingga mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh merasakan kasih ibu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarilah kami untuk membagikan kasih Tuhan sebagai seorang ibu kepada siapapun yang membutuhkannya. Ampunilah kami Tuhan, kalau sebagai seorang ibu, kami belum menjalankan tugas mulia ini dengan benar. Jamah hati dan pikiran kami, sehingga mau berjuang dan dimampukan menjadi berkat dan teladan iman bagi anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.